Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pak Jokowi ke Jakarta, katanya ingin bertemu sahabatnya. Tahu-tahu malamnya ada kabar, Pak Jokowi diundang di Kartanegara makan malam dengan Presiden Prabowo. Ya, setelah makan malam beliau berdua keluar memberikan keterangan persnya. Bahwasanya mereka berdua hanya membicarakan hal-hal yang kecil ya tentang makanan lah, atau melepas kangen aja, menceritakan masa-masa pada saat di kabinet waktu itu ya, pada saat bersama. Tapi kita gak ada yang tahu isi dalamnya. Ya namanya politisi, pasti ada sesuatu. Menurut gua hal ini keakraban Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini menggagalkan narasi-narasi dari para pembenci Pak Jokowi ya. Terutama mereka-mereka yang memuji Pak Prabowo tapi memaki Pak Jokowi. Narasi-narasi itu muncul oleh salah satu tokoh ya, yang menurut Bang Zulfan adalah politik belah bambu. Memuji Prabowo, memaki Pak Jokowi. Niatnya adalah untuk memisahkan atau menjauhkan hubungan Prabowo dan juga Pak Jokowi ya. Ya, niat mereka memang sangat buruk. Tapi kenyataannya beliau berdua ya, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 terlihat sangat akrab. Akrab seperti sohib. Beliau berdua saling menghargai ya. Dan kita harus tahu nih, ya, Pak Prabowo juga punya sikap yang luar biasa. Beliau sangat menghargai setiap tokoh ya, semua tokoh dihargai, begitu juga masyarakatnya. Walaupun dulu-dulu kan kita kenalnya Pak Prabowo itu orangnya emosian, suka gebrak meja. Tapi faktanya sekarang berubah drastis, dan atau memang dari dulu Pak Prabowo itu seperti itu. Hanya kita aja nggak tahu, ya kan? Ya, beliau juga karena dididik keras sebagai tentara, ya terlihatnya agak keras. Tapi hati beliau tuh luar biasa sih. Bahkan dalam kasus Gus Miftah kemarin pada saat pengunduran diri, beliau bilang bahwasannya Gus Miftah adalah itu jiwa satria. Susah buat orang yang sudah ngaku, yang orang bersalah ngaku salah gitu. Ini orang udah melakukan kesalahan, tapi dia berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Bahkan sebagai etika moral ya beliau mundur, Gus Miftah ya. Dan itu diapresiasi oleh Pak Prabowo. Di balik yang kita tidak setuju ya dengan kata-kata Gus Miftah kepada penjual teh. Nah, kembali lagi dengan politik belah bambu dari para pembenci Pak Jokowi. Nah, ini ada obrolan Bang Zulfan ya di Total Politik, dan itu menurut gua sih masuk akal ya, apa yang dimainkan Hasto saat ini antara Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah. Oh, di dalam Hasto banyak politik, salah langkah. ya. Karena Maki-maki mulu. ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses. Cari perhatian Ya kan? sama Bu Mega. Akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu. Di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikipas terus itu Bang ya. Ibu Mega pun Ompor senang dong. ada orang seperti ini. Iya. Memang ketidaksukaan kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga.
Ya Tapi kan? ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, Presiden sendiri juga ikut merenggang dong Bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena belum, ya kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu Bang. Apa Ya, ngeliatnya gimana? semua kita udah sering bicara ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Spesial. Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan Mana? biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik kan. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo. Berbalik. Dan dia harus memenangkan Prabowo. Karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Ya. Dan Prabowo juga kita lihat lah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun Prabowo tangkap itu, tahu itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita suka sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total Politik, Cokro, Unpacking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini gua tarik di kabinet, siapa lagi yang main podcast? Makanya Mr. Q baru cuti Bang ya. Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih, serius pula Mr. Q kan. Ya, Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. ya karena kita kan lebih aspirasi kita Iya. independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh. Boleh puji boleh. Ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Harus Makanya- bela lah. makanya Harus bahasanya Kayaknya begitu. nggak dapet. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Iya. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. Iya. Nah, Kembali. kembali lagi kita ke isu ini. Kembali ke Tibu Aceh. Iya. Berarti menurut Abang ya posisinya Hasto itu nggak nyaman juga ya. Baru-baru ini juga ada omongan bahwa Prabowo itu kesatria gitu dari Pak Hasto. Beda sama Jokowi katanya gitu. Iya, dipuji lagi Prabowo. Iya, dipuji Prabowo. Kan kita Bang. udah pernah bilang, gayanya Hasto itu kan belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu gayanya dia. Jadi dia muji Prabowo, menginjak Jokowi. Iya. Kan gitu. Nah, dia pikir Prabowo ini nggak tahu cara-cara main seperti ini. Pasti tahu lah Prabowo. Ngapain kau main-main kayak begitu? Udah tahu lah. Iya, pastilah. Kan Ada waktu intel pilpres ya. kan, iya kan? Termasuk Presiden punya intel. yang berseberangan keras kan? Kok sekarang muji-muji gitu loh. Dan Prabowo tuh diumbang-umbang begitu tahu dia. Kata Prabowo dalam hati, taunya aku kaulok, tapi aku sur juga. Tapi nggak ngaruh dalam Nggak ini ya. ngaruh, nggak ngaruh. Jadi ya orang kalau tahu historis bagaimana, kenapa Prabowo ini 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah, ya kan? 2 kali kalah lawan Jokowi. Sekarang dia pikir, masa gua keempat kalah lagi? Yang penting gua menang deh. Habis dilantik jadi presiden, gua berhenti pun jadi presiden nggak masalah. Yang penting putu aku di istana ada. Itulah kira-kira ya, kira-kira. Tingin foto. Makanya dia terus 4 kali dia ikut pilpres. Dan dia tahu Saya betul. Julpan. Kalau saya berseberangan dengan Jokowi, Jokowi dukung Ganjar, atau Jokowi tidak dukung siapa-siapa, saya pasti kalah. Gitu. Prabowo paham betul. Itu fakta politik ya Bang. Fakta politik. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Ya saya akan dukung Mas Prabowo menjadi presiden. Ya misalnya diskusi di antara mereka. Kira-kira untuk lebih mantap lagi bagaimana Gibran jadi wakil presiden kan? Tadi kan yang paling dominan kan Erick Thohir kan? Karena Erick Thohir itu ideal sebenarnya. Menurut Abang.
Enggak, kalau kita lihat figur dari wapres-wapres dibandingkan Sandiaga Uno lah, siapa-siapa itu kan, di luar Gibran ya, dia ideal. Satu, populer. Ya kan? Kedua, PR-nya jago juga. Ya kan? Ya populer karena PR jago, Bang. Ya makanya. Ya kan? Ketua umum PSSI bola, ya kan? Sukses pula. Nah, kemudian punya uang. Aman ini. Nah, tapi menang apa enggak? Belum pasti. Yang pasti menang gabung sama Pak Jokowi, ambil Gibran. Faktor uang nanti aja, kalau udah ini kan udah gampang itu. Nah itu jadi kalau kita lihat di situ. Jadi udahlah, capek aja Hasto ingin mecah belah Pak Jokowi sama Prabowo tuh capek. Pak Prabowo ya. Cari yang lain aja lah, kerjaan yang lain. Konsentrasi bagaimana? Apa, Bang? Ya kan, Sarana konsentrasi bagaimana konsolidasi PDIP, bangun PDIP, ya kan? Kemudian berpikir ini mau kongres, bagaimana susunan kepengurusan yang bagus, yang baik. Kan kita senang ada partai PDIP misalnya oposisi tapi kuat. Tapi kan menurut Mas Hasto kan ini memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang dizolimi oleh kekuasaan. The dark side of democracy, the dark side of power. Udahlah, kita ini kadang-kadang banyak bicara demokrasi di luar. Dia jadi sekjen demokratis enggak di PDIP misalnya? Kan banyak keluhan-keluhan juga. Demokratis nggak tuh? Ya keluhan lah, anak DPC, DPW segala macam itu kan pasti ada. Kita kan lama di organisasi. Sebagai sekjen itu kan bisa melakukan apa saja. Gitu. Abang pernah dengar cerita ada keluhan gak Mas Hasto? Adalah kalau kita ke daerah-daerah kan ada dengar-dengar. Bagaimana? Wah ini susah. Kadang-kadang SK pemecatan itu kan oleh sekjen itu dikasih di airport aja. Kau dipecat hari ini nih. Ya kan? Oh kayak gitu Bang. Gitu banyak. Kadang-kadang pakai telepon aja pemecatan. Bang Surya itu kalau berhentiin ketua DPW itu pakai telepon aja. Itu kan Surya Paloh. Ya kan ini kan kira-kira tipologi partai itu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya bukan tipikal Mas Hasto juga dong, bahwa ini tipikal sebuah partai begitu modelnya. Iya. Jadi kalau kita bicara demokrasi, perjuangan itu coba di internal kita demokratis nggak? Itu dulu Coba aja nanti sebenarnya. komen-komen di podcast kita ini, pasti ada yang bilang, saya dipecat dengan cara begini, saya diberhenti dengan cara begini. Pasti itu. Ya, begitulah tadi pandangan Bang Julfani dan terkait politik belah bambu Hasto Kristianto. Dan menurut gua beliau gagal. Terbukti dari kemarin Pak Prabowo dan Pak Jokowi makan malam bersama. Saling kangen antar sahabat. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.